Teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya, Denny MR. Kali ini saya akan mengupas perjalanan karir Ahmad Albar, seorang legenda musik rock Indonesia yang sampai hari ini nggak ada matinya. Amin. Dan terus beraktivitas, tetap sehat ya. Tetap sehat, dan Mas Y ini perlu diketahui bahwa kemana-mana nyetir sendiri ya. Iya, masih nyetir sendiri, masih kuat. Nyetir sendiri. Jadi kalau sekarang ada yang pakai sopir pribadi menembus kemacetan kemudian mengeluh, ya segera bertobat untuk segera mencontoh Om Y bagaimana memecah kemacetan. Oke teman-teman, Ahmad Albar ini memiliki karir yang sangat panjang, dari mulai masa kecil sampai dengan hari ini. Tapi saya akan membedah bagian-bagian yang belum disentuh, belum saya ceritakan. Kalau Ahmad Albar dengan God Bless, kita sudah pernah bicara panjang lebar ya, dan sudah tuntas saya menceritakan tentang God Bless. Nah, saya akan menyisir kehidupan Ahmad Albar di sisi lainnya, yaitu tentang masa kecilnya, solo karirnya, termasuk yang nanti kita akan bercerita tentang Go Kribo, dan albumnya dengan Faris RM yang akan dirilis 3 album secara berturut-turut. Nah, kita sekarang akan bercerita tentang masa kecil itu. Masa kecil apa ya? Gimana nih? Kan belum banyak tuh diceritain masa kecil Y, di mana aja dan bagaimana pada saat itu situasinya gitu. Katanya dulu pernah satu sekolah sama Gito Rolis ya? Iya, di Bandung. Waktu itu di SD Agustinus. Iya, kebetulan Gito juga di sana waktu masa kecilnya. Itu kalau nggak salah kelas 1 apa kelas 2 masih. Satu kelas atau satu sekolah? Satu sekolah, satu sekolah tapi beda kelas. Di 1A, 1B. Tapi seumuran saya sama Gito. Oh, seumuran ya. Gito almarhum. Ya, saya sendiri waktu itu waktu saya pulang dari Belanda baru ketemu dengan Gito tuh. Dan sudah jadi penyanyi. Dia di Rolis, dan dia yang sempat ngingetin bahwa saya nih pernah di Agustinus dan satu sekolah sama dia gitu loh. Jadi waktu masih kecilnya kita nggak main bareng, tapi kenal gitu. Tapi dia inget bahwa saya di Agustinus itu sempat sekolah bareng sama dia. Dari mana dia bisa ingat? Dari rambut iya kali ya yang mungkin, atau dari film anak-anak yang saya waktu itu main, Jenderal Kancil. Kan saya masih umur kira-kira 10 tahun 11 tahun apa gitu. Ya dia udah nggak di SD lagi tentunya ya. Masih di SD di kelas 5 kelas 6 waktu itu. Tapi saya udah keburu pindah ke Jakarta. Jadi kelas 3 saya pindah ke perguruan Cikini. Di perguruan Cikini. Percik ya? Percik. Kenal juga tuh sekolah. Ya, Percik. Di Percik. Ya bareng sama Ibu Mega lah. Mbak Mega. Iya kan. Megawati. Masto juga, Guntur, kakaknya. Masto itu kakak kelas saya. Guntur Soekarno Putra ya? Iya. Dia kakaknya kakak Megawati. Kelas, dia kakak kelas. Kalau Mega itu satu lifting saya di kelas yang sama ya. Oh, berarti dia satu angkatannya dengan Megawati. Megawati ya? Berarti kan, Masto itu di atas? Di atas ya, satu kelas di atas waktu itu. Ya sama ini guru apa, tapi guru waktu itu masih di bawah. Iya, di bawah. Rahmawati segala tuh adik-adiknya. Megawati bagaimana sih? Waktu penggranatan sekolah Cikini itu saya juga ada di situ. Nah, boleh dong. Sempat keserempet kaki saya nih. Boleh bercerita dong. Saya sempat dengar isu-isu itu. Iya, zaman yang sebenarnya bagaimana sih? Zaman Bung Karno waktu itu kan ada bazar di perguruan Cikini waktu itu.
buat suatu bazar apa dan ngundang Bung Karno itu hadir dia di acara bazar itu. Saya persis dekat mobilnya Bung Karno, berdiri di situ berjejer apa gitu kan, dan Bung Karno pas mau masuk dekat berhadapan sama saya dan dekat mobil memang udah dibukakan pintunya. Ya, di situ baru kena. Terus yang terjadi kemudian? Granatan. Kenapa? Yang terjadi kemudian kacau dong. Oh iya, saya dipaksa sama seseorang waktu itu, bapak-bapak ya, suruh ayo ikut naik jeepnya ya, mau dibawa ke rumah sakit maksudnya. Saya bilang saya nggak apa-apa, enggak itu kakinya kena. Saya kan masih pakai celana pendek waktu itu, masih SD. Kok bisa bilang nggak apa-apa itu karena nggak berasa atau karena? Enggak, justru saya tadinya pikir itu blitz foto. Jadi semua orang teriak-teriak, tiarap, karena dia keluar kayak blitz gitu kan, berat gitu. Waktu granatnya itu. Jadi saya pikir foto kali. Jadi tiarap, nggak taunya kena juga kaki saya. Pecahan granat pecahannya aja. Terus dibawa ke Cipto semuanya. Wah, panik udah semuanya di sana. Tapi untungnya nggak parah ya. Yang lain banyak, artinya ada korbannya yang murid dari perempuan itu yang matanya kena juga ya. Sampai buta ada beberapa anak juga yang lebih parah lagi bisa. Ya seru. Terus ya sehabis itu tamat SD saya pindah SMP-nya. Ya, bentar ya. Itu selama di Percik itu pelajar seperti guru, kemudian Masto, kemudian Megawati itu mendapat perlakuan khusus nggak sih kan sebagai anak presiden gitu? Enggak, saya rasa enggak. Biasa aja. Banyak juga sih anak-anak pejabat juga yang lain. Di Percik itu. Artinya nggak datang dijemput. Enggak ada penjemputan khusus apa gitu buat anak-anak. Oke. Waktu itu mereka juga masih anak-anak juga ya. Oke, lalu abis itu pindah ke ini ya, pindah sekolah ke SMP mana? Iya sempat SMP sebelumnya saya sempat pada umur 11-12 tuh mau naik ke SMP ya, mau ujian SMP, saya sempat main film Jenderal Kancil di situ. Nah, setelah itu di SMP kelas 1-nya masih di Cikini, terus saya pindah ke Surabaya. Karena ada banyak famili saya kan di sana di Surabaya. Famili dari ayah ya, keluarga dari ayah banyak kawan juga anak-anak Surabaya yang saya dekat sekali. Dan waktu itu setelah itu saya kembali SMP, sempat di mana? Ya umur berapa tuh ya? Kira sekitar umur 14-15 tahun. Saya masih SMP tuh ya? Masih SMP. Ya kayak di Cikini tuh di Mas Wahab semuanya tuh anak-anak Percik juga. Terus Subroto Laras dari Mobilindo ya. Mobilindo itu banyak sekali yang jadi. Satu teman permainan itu. Iya, dia kakak kelas. Kalau Dimas sekelas. Dimas malah sekelas ya? Satu listing lah sama kelasnya. Dimas Wahab. Lalu saya sempat bentuk band juga. Dimas juga punya band waktu itu. Yeah. Saya bentuk Bintang Remaja bersama Rudi Sukardi.
Bintang Remaja tuh yang sama Titika Darsi juga bukan? Bukan, itu Kuartanada. Kuartanada. Bintang Remaja masih anak-anak, kita band bocah itu. Bocah. Masih umur-umur 12 lah, 12 tahunan. Sehabis film. Jadi awalnya karir saya sebetulnya di film, waktu itu film anak-anak. Jenderal Kancil itu. Jenderal Kancil, terus baru itu ke musik. Dari band Bintang Remaja, lalu saya gabung sama Kuartanada. Yamang, Toto Sarjan, Family Toto Sarjan sama Titika Darsi. Titika Darsi, Titika Darsi itu adalah ibunda dari Indra Kadarsi ya, BIP, mantan keyboardisan Slank. Slank ya. Iya dulu mantan ini ya, keyboardis ya, Slank ya. Almarhum juga. Sempat manggung-manggung tapi dengan Kuartanada itu. Kuartanada kita sempat main di Istora bareng sama Rahmat Kartolo, terus siapa lagi? Rahmat Kartolo udah terkenal dong. Lili Suryani, iya udah terkenal. Terus sama Kus Bersaudara, dulu masih Kus Bersaudara. Kus Bersaudara. Namanya masih nomor berarti. Iya masih nomor, masih lengkap mereka, masih bersaudara semua. Terus sama Rahmat Kartolo, Alfian, udah sering tampil, terus sempat rekaman di ini untuk acara TVRI waktu itu, sempat di Irama itu di sebelahnya perguruan Cikini studionya, dan di belakang situ kan jalan kereta api tuh. Ya. Dulu masih di bawah semuanya. Ya, jalan kereta api. Itu treknya baru 2 trek kan Indonesia. Oh, jadi kalau pas kereta api lewat ulang lagi. Wah, seru tapi. Jadul banget. Jadul. Itu nggak bisa ngulang gitu. Kalau salah di tengah segala mau terakhir kodanya salah, ya kita ulang dari mula lagi semuanya. Ulang belum tentu sama pula gitu kan. Dan nggak bisa sendiri-sendiri ya. Artinya ya live ya. Satu track nggak bisa. Iya. Harus bareng main semua kayak live gitu. Bedanya cuman ya vokal biasa terpisah di kamar, terus instrumen di zaman waktu itu belum ada metronom dong ya? Metronom sih udah ada. Udah ada. Cuman kita nggak sistem pakai metronom. Kita live-nya kita patokan metronomnya aja yang di iniin. Awalnya temponya mau seberapa, habis itu udah los semuanya. Karena nggak perlu ulang-ulang, nggak ada dubbing gitu. Oh iya, karena itu ya. Iya, nggak perlu metronom sebetulnya. Ancamannya hanya tempo aja, untuk tempo aja kan. Ancamannya cuma kereta api lewat aja. Kereta api atau tukang skoteng deket-deket studio, kelantang-kelenteng, pulang lagi. Seru. Masih seru banget, wah capek tapi. Iya, dari situ baru saya berangkat ke Belanda. Habis SMA tuh. Kenapa waktu itu? SMA saya di Bulungan waktu itu, SMA 11 ya, masih SMA 11. Ada teman satu kelas atau satu angkatan yang sekarang masih jadi musisi atau bintang film atau apa gitu yang sekarang yang di Bulungan? Iya banyak sih kawan-kawan pemain musik apa gitu yang kenal, terus kawan-kawan dekat, malah kawan sekelas saya dekat sekarang tinggal tetangga dekat rumah saya sini. Herma itu juga ya, suaminya Ridwan dia petinju nasional, terkenal, dia hebat sekali dulu tuh. Akhirnya ketemunya udah tua-tua, ketemu lagi. Nggak taunya dia teman sekelas gitu. Si Herma tuh masih berhubungan, masih sering kita teleponan, datang ketemu kalau ada acara reuni apa gitu dia kasih tahu, kumpul lagi anak-anak Bulungan.
Lalu setelah itu kan pergi ke Belanda tuh, ya. Iya, itu tahun 65. Apa saya yang berangkat. situasi apa yang mengharuskan pergi ke Belanda itu, Bu? Sebenarnya gimana ya, itu habis situasinya waktu itu setelah Gestapo ya, Oh, Gestapo, G30S PKI. G30S, ya PKI itu bulan November. Ya, terus apa? Sekeluarga apa bagaimana? Enggak, saya berangkat sama kawan, kebetulan ada mau juga ikut berkelana ke sana ke Belanda. Mendadak aja waktu itu dipersiapkan apa, dan keberangkatannya juga agak sulit waktu itu kan. Waduh, mau Maksudnya- diperiksa apa, karena kan habis kejadian G30S itu kan. Oh, penjagaan September. ketat ya. Ketat jadi untuk orang keluar negeri apa gitu. Nah, jadi akhirnya, tapi saya lolos aja karena masih remaja dan nggak ada hubungan apa-apa ya dengan kejadian itu. Jadi awalnya itu ibu saya khawatir gitu, takut Oke. akan masa depan anak-anaknya ini. Karena situasi genting saat Iya, itu. genting sekali. Ya udah berangkat ke Belanda. Tapi Itu kenapa udah cuma SMA itu. Ya, kenapa cuma iya aja yang ke Belanda? Kan ada 6 bersaudara tuh ya. Iya, yang lain juga waktu itu sempet, tapi saya duluan. Oh, Habis itu kakak saya di Jerman, ke Jerman, dan adik-adik saya malah sempet di Itali. Berangkat Oke. Mia, kayak Camelia Malik, Mia itu Terus- di Neneng, di atasnya Mia kan Duma itu Neneng, panggilannya Neneng. Adik saya Duma juga kuliah di sana, apa sekolah di sana, di high schoolnya. Terus habis itu kuliah di sana juga. pokoknya dikirim-kirim ya gitu. Iya, sampai sama ibu saya apa segala, sempat tinggal di Italia itu selama mungkin setahun apa, baru dia pulang lagi gitu. Baru habis itu ke Belanda. Iya, kalau aku di Belanda. Di Belanda, ya di Belanda juga sulitannya ya, kita nggak punya izin kerja di sana ya, nggak punya izin tinggal apa gitu. Jadi berangkat visa turis aja. Jadi sempat diusir. Oh, sampai sana. Sampai sana udah gitu, saya kan minta apa, permohonan untuk izin tinggal diperpanjang lagi kan, diperpanjang lagi. Terus mereka bilang nggak bisa, kalau perpanjang mesti dari luar. Dan kamu rencananya apa? Ya saya pengen kerja di sini, saya pengen cari kesibukan di sini. Dia bilang wah nggak bisa. Terus akhirnya kita keluar ke Jerman. Dari Jerman ketahuan ini apa, nggak ada kerjaan, nggak ada, kita daftarin di tempat buruh, ada perburuan gitu di situ. Nggak taunya di situ ada polisi juga, akhirnya kita ketahuan, di blacklist lagi, dicap dalam 24 jam harus keluar dari Jerman. Akhirnya waduh udah sengsara banget deh kita, sulit. Terus lari ke Belgia, iya. Dari situ naik kereta kan. Jadi dari Jerman ke Köln waktu itu kan. Di Köln. sempat berapa lama di sana? Di Belgia. Kalau di Belgia nggak lama, saya terus langsung masuk Belanda lagi. Tanpa izin itu. Naik kereta api kan nggak terlalu diperiksa kan. Oh, zaman itu. Iya. Jalan darat nggak terlalu, pemeriksaannya nggak ketat. Jadi kalau mereka curiga, baru mereka tanyakan paspor apa gitu. Kalau enggak ya enggak. Semua banyak orang-orang kayak asing-asing apa gitu. Nah kalau pesawat tuh selalu kan, selalu ketahuan kalau naik pesawat. Tapi kalau jalan darat, kereta, atau kita bawa mobil sendiri apa, selama mereka nggak curiga dan kita nggak buat kesalahan, ya semua bisa lewat. Dari Belanda mau ke Jerman, dari Jerman mau ke Luxembourg, dari Belanda mau ke Belgia, mau ke Prancis, mau kemana
itu jalan darat bebas saja. Itu kembali ke Belanda yang kedua kalinya baru setelah itu aman gitu atau masih Apa juga Enggak, Belanda saya sekali waktu itu di sana lama, nggak bisa pulang saya 8 tahun tuh, 7,5 tahun lah, 7 tahun lebih, selama 7 tahun lebih karena awalnya kan saya bergaul dengan anak-anak Indo-Indo di sana karena belum bisa bahasa Belanda nih, belum bisa bahasa Belanda, jadi carinya orang yang bisa bahasa Indonesia. Kalau kita jalan apa atau ke kafe apa gitu, ya carinya ya anak-anak Indo-Indo gitu yang sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia kan. Udah kenal terus kenal anak bandnya apa gitu kan. Akhirnya beberapa kali ketemu di kafe itu, terus mereka tanya, kamu ini apa pernah di musik? Banyak pernah saya di Indonesia apa enggak? Wah bisa nyanyi dong, ayo nyanyi gini. Nah ya dari awalnya dari nyumbang gitu, terus akhirnya kenal lebih dekat sama anak-anak band di sana, bentuk grup Take Five gitu. Take Five banyak anak Indonesia, bukan Indonesia sih, artinya anak-anak muda yang dari kecil udah di sana ya. Tapi warga negara Belanda udah. Oh, warga negara Belanda. Mereka warga negara Belanda. Belandanya tuh cuma satu drummer. Drummernya itu asli Belanda. Yang lain 3 itu Indo. Oh, berarti Dari Take Five itu kita waktu itu sempat ikut festival seprovinsi gitu, ikut pemilihan apa sih, iya seprovinsi lah, kecil lah, waktu kecil kayak di sini di daerah aja ya gitu ya, misalnya bukan nasional gitu. Kebetulan saya menang jadi vokalis terbaik dan grupnya juga menang sebagai grup terbaik. Jadi musiknya apa sih? Yang musiknya sih masih Take Five ya, masih bahasa Inggris semuanya, nyanyi Inggris. Jadi kita bawain bebas aja Rolling Stone, Beatles apa gitu. Nah, tapi kita sempat bawain lagu ciptaan sendiri gitu, kita nyiptain. Oh, zaman itu udah punya lagu sendiri? Udah bikin inilah, tapi masih inilah, masih ya band-band kayak pemula-pemula itulah. Namanya juga festival seprovinsi aja gitu. Jadi menang, terus dapat sertifikatnya gitu. Terus selain itu kita dapat kesempatan untuk kontrak rekaman. Tapi itu setelah masih nunggu kira-kira setahunan gitu ya, mempersiapkan lagunya, materinya apa, karena kebetulan produsernya itu Jack Jersey, dia sempat terkenal juga di Belanda dan pernah ke Indonesia juga di sini. Bikin turnya dia apa gitu. Nah dia produser kita. Tapi saya akhirnya bukan sama Take Five karena Take Five keburu bubar pada udah. Oh jadi rekaman itu nggak sempat sama Take Five. Akhirnya saya sendiri bentuk grup Cloverleaf. Karena saya udah mulai kenal anak-anak Belanda di situ, grup-grup anak-anak band-band di sana, dan udah akhirnya sama anak-anak Belanda semua. Ludwig belum masuk itu waktu itu, Ludwig Lemmens, karena gitarisnya masih Eugene Den Hout ya namanya gitarisnya, dan yang lain semuanya Belanda, saya sendiri aja dari Indonesia. Berarti akhirnya rekamannya dengan Cloverleaf itu. Kebalikan dong, kalau Take Five orang Indonesia semua, kecuali satu orang Belanda drummer, yang ini Belanda semua. Gua Indonesianya sendiri. Keren. Gitu seru. Akhirnya karena Take Five nggak bisa, mereka banyak yang kerja
tetap udah masih sibuk dengan kerjaannya akhirnya sama anak-anak Belanda ini rekamannya jadi sama mereka. Terus ya setelah Cloverleaf terbentuk itu dengan sebelum Ludwig nih ya gitu. Sebelum Ludwig. Ya. Nah itu pada masa kapan mulai rekaman-rekaman single itu? Itu tahun 6667 lah, antara 6667. Ya. Jadi kita dapat kesempatan waktu itu sekitar tahun 66 atau 67 untuk rekaman baru. Nah, jadi 67 lah kayaknya rekamannya itu. Tahun 67 rekaman, single pertama, kedua, ketiga. Kalau Ludwig tuh masuknya di single. Oh, single terakhir malah Ludwig baru masuk. Baru Ludwig masuk. Gitaris yang pertama kenapa nggak keluar? Dia ini sibuk, dia guru gitar juga, dia mengajar juga. Oh, lebih ke itu ya. Iya, lebih akademis lah gitu ya. Iya, akademis dia. Jadi dia terlalu sibuk dengan kerjaannya, akhirnya kita cari gitaris baru lagi. Nah, di situ Ludwig masuk. Ludwig dia bentuk grup, ada The Road namanya di Belanda. Di Belanda juga dia bikin satu single juga sama grupnya itu tapi ya nggak terlalu jalan pada waktu itu. Akhirnya bubar mereka. Saya ajak Ludwig masuk ke Cloverleaf. Siapa yang menawari Ludwig bergabung dengan Cloverleaf waktu itu? Aku lah. Iya. Oh gitu? Iya, sama-sama Indonesia. Indonya jadi dua Indo ya. Kelahiran Surabaya. Dan dia bagus, dia punya potensi ya yang bagus lah. Ludwig pada saat itu gitaris yang benar-benar tekun, rajin juga ya. Orangnya disiplin, baik. Nah, waktu grupnya The Road bubar, ya akhirnya saya waktu gitaris saya kan berhenti, dia minta izin, tapi dia kasih waktu, maksudnya ya sambil cari pemain, akhirnya dapat Ludwig, ya mereka berhentinya baik-baik aja gitu. Artinya alamiah lah gitu lah, iya, pergantiannya itu. Pergantian pemain dia. Nah, lalu yang zaman main sampai ke Perancis Selatan segala macam itu udah zamannya Ludwig gitu. Atau sebelum Ludwig tuh sempat di Belgia pernah sekali mungkin ya dia. Selain itu ya di Belanda lah. Dia keliling karena pada tahun 60-an itu kan yang namanya hall dan cafe apa gitu tuh banyak sekali live music. Nah, kenapa saya bisa pulang ke Belanda, ke Indonesia waktu itu bersama Ludwig? Tadinya rencananya itu cuman mau balik dulu, vakansi, tengok gimana keadaan di sini apa gitu. Nggak terpikir akan bentuk grup God Bless nih, nggak kepikir tadinya. Di luar rencana ya. Memang saya nggak bisa pulang. Kalau saya pulang, yang lain kesian juga. Oke. Iya kan? Karena di sana tuh setiap minggu pasti ada kerjaan. Nggak mungkin dalam seminggu. Kadang-kadang memang seminggu enggak gitu ya misalnya. Tapi di minggu keduanya tuh udah. Berarti secara finance itu sebenarnya lebih menjanjikan di Belanda pada saat itu. Ya oke lah. Kita hidup dari musik juga dari waktu itu juga udah hidup, udah profesional udah. Ya. Jadi artinya kita nggak ada kerjaan. Kalau di Cloverleaf ini nggak ada kerjaan lain selain gitarisnya yang mengajar gitu aja.
awal-awal dia masih bisa bagi waktu, tapi setelah dia di konservatorium apa segala sibuk dengan muridnya yang Mulai kesulitan. lebih sibuk lagi, baru dia mengundurkan diri. Nah, Kalau itu yang ini- tahun 70-an kalau nggak salah itu. 69 apa 70 Ludwig masuk ke Cloverleaf. Nah, tahun 72 akhir aku pulang ke Indonesia. Rencananya vakansi liburan, Ludwig juga mau ikut karena dia katanya lahir di sini ya di Indonesia, tapi dari kecil tuh udah bawa ke Belanda. Ya. Jadi dia nggak pernah tahu soal Indonesia. Dia pengen katanya pulang. Pulang Masih lah. ada saudara juga di Surabaya apa kan Ludwig tuh. Ya lebih gitu. Ya, ada saudaranya di Surabaya. Jadi itu bukan pulang kampung ya, itu ya jalan-jalan ya. Jalan-jalan tadinya. Tapi jalan-jalan udah sama Ludwig itu. Aku waktu awal-awal tuh sebelum Fuad Hasan apa itu pernah latihan sama Teddy Sujaya. Sujaya, terus sama si Karim drummer. Oh, Karim Drummer. Pernah latihan sama dia. Cuman mau ini aja apa nyoba ngejam gitu lah. Ngejam. Jadi apa sama siapa tuh pemain bassnya juga yang Ambon tuh, si Karim, pemain jazz tuh. Ya. Yance ya kalau nggak salah. Yang cuma sama. Bukan Yance Manu sama. Yance siapa sih? Dia yang gemuk-gemuk itu almarhum juga yang meninggal apa tuh. Pernah nyoba latihan. Oh, main sini dulu. Sampai akhirnya Fuad ketemu Fuad apa gitu sama Mia apa segala, minta kalau bisa dia diajak gitu untuk main. Akhirnya ketemu Fuad kenal Doni, kita kenal Doni. Setelah itu tinggal siapa nih pemain keyboard ya. Akhirnya Doni itu kalau nggak salah sama Fuad yang kenal Yoki Suryo Prayogo. Dia di Tebet juga kan tinggalnya. Aku waktu itu di Tebet, masih tinggal di Tebet. Ya udah, itu ceritanya awal-awalnya. Teman-teman sampai di sini nyambung ya, bahwa setelah kepulangannya kemudian dengan cerita Iye akhirnya terbentuklah God Bless ya. Iya. God Bless itu sudah saya selesaikan mendongengnya di episode beberapa waktu lalu ya. Cuma mungkin sebelum lupa saya ingin juga menginformasikan bahwa Cloverleaf yang tadi itu semasa di Belanda itu pernah sepanggung dengan beberapa band besar ya. Dengan band besar Belanda saat itu dengan Golden Earring ya. QB and the Blizzard, dan Blue. Shocking Blue yang zaman ketika itu adalah band-band papan atas Belanda ya, dan Cloverleaf sudah bermain dengan mereka. Top kan? Nah, God Bless Ya, sebagai band pembuka aja kita. ya, walaupun band pembuka kan dengan papan atas. Iya, itu suatu apa ya, kepuasan tersendiri tuh. Iya. Kayak gitu sama halnya seperti God Bless di sini Waktu sebagai di Deep Purple. Iya, band pembuka di Purple ya. Banyak pengalaman, banyak masukan yang kita dapat ya. Kalau kita Itu berharga satu banget sih panggung. pengalamannya. Iya. Nah, kemudian setelah God Bless resmi didirikan dan kemudian tampil di tim ya. Iya, Di tim tanggal 5 Mei tanggal 4 dan 5 Mei. 4 dan 5 Mei 1973 ya. 73. Kemudian kisah selanjutnya bisa diikuti di
konten saya sebelumnya. Namun yang ingin saya kasih gambaran bahwa setelah itu Ahmad Albar juga melejit juga sebagai rockstar, sebagai superstar, sehingga kemudian menarik perhatian majalah Tempo untuk menjadikannya laporan utama di edisi terbitan tanggal 27 September 1975. Nah, kesananya Ahmad Albar mulai main-main film segala macem ya. Kemudian, nah yang dua tahun kemudian yang mengejutkan adalah Ahmad Albar tampil dengan rekaman album dangdut ya. Zakia. Nah itu pada saat itu kemunculan album ini menjadi pemberitaan yang tidak kunjung habis ya, karena dilakukan oleh seorang Ahmad Albar ya. Yang rockstar, kribo, kulit putih, gagah gitu, tiba-tiba album dangdut gitu kan. Nah sekarang kita akan cari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Gimana sih ya waktu itu sampai muncul wacana? Awalnya sih sebenarnya nggak kepikir ke situ ya, dan saya sempat nolak sampai 3-4 kali itu waktu itu dari tawaran dari Sky Record. Nah, Pak Ahon itu. Oke. Iya. Dia melalui salah satu wartawan ibu kota lah waktu itu. Marseli ya? Hah? Bukan Marseli? Bukan. Mas Heri ya? Mas Heri? Iya, Mas Heri. Mas Heri yang menawarkan itu? Iya, Mas Heri Mansur apa kalau masalah ya. Aku masih ingat ya. Namanya. Ya dia lah. Bolak-balik pertama saya bilang enggak ditolak. Aku masih tinggal di Sleepy waktu itu, masih ingat. Nah, dia datang lagi, terus Ahonnya sendiri ya nawarin. Gigih lah. Oh iya, mereka coba aja bikin katanya ini, terserah nanti mau bikin apa. Nah, aku udah sampai 3 kali ditawari, berkali aku coba. Akhirnya suatu saat waktu Yan tuh masih tinggal di Tebet kan. Oh Tebet. Tebet Timur. Aku masih ingat. Jadi aku bilang, sampein ke Yan ini bolak-balik nawarin apa, gimana ini udah ditolak ini Pak Hon ini minta kita suruh bikin dangdut gitu loh. Ya minta aku sih sebenarnya ya, cuman aku kan nggak mungkin lah aku pikir mau jalan dengan pemain-pemain maksudnya berkolaborasi dengan pemain-pemain dangdut yang konvensional itu kan. Jadi aku bilang gimana ya, apa mau coba bikin dangdut tapi dangdut yang warnanya lain gitu loh, yang agak ke Latin apa ke Timur Tengah apa gitu. Bilang gitu. Iya, nah, coba aja. Yan juga Yan bilang memberi dorongan juga. Ya coba deh kita cari nanti aku coba gitu. Tapi jangan janji dulu katanya Yan. Dia bilang jangan dijanji dulu. Ya udah, aku tinggal datang lagi si Mas Heri apa itu. Nanyain lagi gimana, bisa nggak? Iya ntar dulu, sabar lah. Belum tentu bisa nih. Aku lagi coba-coba Mami Yan nanti nih berunding gitu. Kalau Yan oke ya nanti gimana nantilah ya urusannya ke depannya Pak. Ya gitu awalnya sampai akhirnya Yan punya satu lagu, contoh lagu artinya yang arahnya ke Timur Tengah gitu. Jadi lebih ke akustik karena kita nggak mau seperti kayak ke elektrik gitu kayak Oma gitu ya. Dia kan condong ke siapa gitarisnya di Purple, si Richie Blackmore. Oh malah dia ngambil referensinya dari rock juga ya? Iya, kan Oma juga. Iya, latar belakangnya rocker juga rupanya. Oma nih, dia penggemar berat dari Richie Blackmore. Iya. Kan gaya-gayanya apanya, soundnya apa gitu banyak sampai situ. Jadi kita nggak mau ke situ gitu loh. Kita mau coba warna Timur Tengah sebab waktu itu belum ada gitu.
kecuali kasidahan apa gitu ya, itu lain, itu bukan dangdut ya. Ya. Tapi dangdut-dangdut yang ada itu mereka Melayu bener, India, arahnya ke situ kan, Betul. ke India. Nah, akhirnya ada satu contoh sedikit, Ian kasih gini beatnya, ritmenya apa gitu. Ya udah, ya mungkin aku coba bikin liriknya. Aku bikin liriknya Zakia, itu cerita tentang seorang penari. Zakia itu berarti lagu dangdut pertama pada saat itu yang ditulis ya enggak? Iya. Oke. Itu lagu pertama itu. Karena Ian dia bikin 2-3 contoh. Ada 2 atau 3. Pertama dia kasih denger aku. Ya, yang Zakia, sama ada lagi apa ya, kalau nggak salah Mawar Merah apa kalau nggak salah judulnya, sama apa lagi, aku udah lupa lagi lah. Pokoknya yang akhirnya aku coba bikin liriknya itu pertama Zakia, yang Jan bikin. Terus waktu itu refnya belum dapet sama sekali, pada refnya belum. Jadi baru pertama aja yang ininya apa, intronya apa. Aku bilang, nah iya udah kayaknya kita coba deh bikin berapa lagu lagi ya gitu. Udah mulai kerja. Pada saat bikin lagu Zakia itu ya udah belum iyain, belum oke, belum pede gitu. Belum, ya takut nanti mampet nih, judek di tengah. Jadi udah tunggu dulu. Aku pikir kalau kita punya materi udah 3-4 lagu atau 5 lagu paling enggak ya, separuh ya udah mendingan lah, artinya kan nggak gampang kita beralih ke situ, ya kan. Ya udah mulai bikin terus aku bikin liriknya. Ya hampir semua lagu-lagu dangdut juga liriknya aku yang buat waktu itu. Zakia, ya hampir semua lah. Album Zakia tuh liriknya aku yang buat. Ya. Nah, yang kalau album yang kedua itu laguku kan. Itu kan ada surat tabla tuh. Itu yang main siapa sih sebenarnya? Ada pemain orang Pakistan apa gitu. Orang Pakistan. Emang musisi? Iya, musisi dangdut juga. Kalau nggak emang. salah dia dulu pernah gabung juga, kadang-kadang menjam sama Oma apa kalau nggak salah dulu. Oke. Siapa namanya? Ya, udah. Lupa, yang terlibat di rekaman pemain itu? sulingnya juga Nuridin apa namanya tuh. Itu pemain suling bagus juga. Ian juga ngakuin. Nah, itu juga kita ambil dari tanah yang lain, semuanya bass, drum apa itu semuanya ya kita lah. Siapa aja sih lengkapnya yang main? Gitar Yan Antono. Ian. Bass juga Ian. Kemudian keyboard Doni waktu itu belum ikut soalnya. Doni belum ikut. Belum, di Zakia yang pertama itu belum ikut. Kan ada keyboard juga di situ. Ada. Itu siapa yang main? Itu Abadi kalau nggak salah. Abadi. Ya, semua lagu Abadi. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh. Nah, yang suling sama gendang itu memang kita ambil dari mana sih yang benar tradisional gitu. Kan ada lagi berita bahwa Ahmad Albar rekaman album dangdut itu karena pada saat itu God Bless sepi job katanya gitu nggak? Iya, lagi vakum juga. Lagi vakum ya? Iya, vakum. Kan kita sering vakum tuh beberapa kali. Dah, setiap kali pergantian pemain, nanti kecelakaannya. Ya apa, bukan kecelakaan, pergantian lah. Pergantian pemain ya, Yoki ke... Itu juga membuat Dedi Dores pindah Yoki lagi, dari Yoki lagi nanti ke Abadi kan, Abadi Susman, di Cermin, album Cermin kan udah Abadi juga. Yang paling menarik dari lagu Zakia itu video klipnya kan ada penari itu. Itu siapa penari? Bukan Nani Sakri ya? Nani Sakri yang pertama kali
penari itu Nani Sakri. Jadi foto Pragawati Pragawati top itu dulu. Pada saat itu ya. Iya, almarhumah juga ya udah meninggal ya, udah meninggal ya sekarang. Nani Sakri yang pertama. Nani Sakri ya. Dan memang sutradaranya Guru Soekarno Putra. Itu dibikin juga di rumah guru di Sriwijaya. Oh itu. Jadi dibikin tendanya itu di ruang tengah rumahnya, dibikin kayak suasana Timur Tengah gitu. Terus pemain-pemain figurannya juga anak-anak Hardika, kostum-kostumnya. Oke. Terus kostum yang aku pakai sendiri itu, jubah itu cuman aku sendiri yang pakai, katanya yang pernah pakai jubah itu, karena itu hadiah dari Raja Saudi dulu. Oh, jadi itu. untuk Bung Karno. Itu yang sutra itu, iya, yang merah itu, yang diklipit, yang benang emas itu benar benang emas bener itu. Dan itu hadiah dari Raja Saudi dulu waktu Bung Karno ke Saudi. Nah, Nani Sakri yang jadi keren ya. Sutradara Guru Soekarno Putra, foto modelnya Nani Sakri, kostumnya jubah hadiah dari Raja Saudi. Pantas meledak sekia. Ya memang bagus sih hasilnya, luar biasa itu pada waktu itu tuh suatu video klip yang wah lah, mewah. Dan memang Mas Guru selalu nggak mau nanggung ya kalau bikin. Maksimal dalam banyak hal. Dan fasilitas memang ada gitu, dia punya kostum semua dari Mahardika kan, pagelaran itu. Anak buahnya lengkap, penari semua, memang jago-jago nari semuanya. Dan ya art directornya juga bagus, artinya yang bikin setting itu apa semua, terus kostumnya apa semua itu memang intinya susah memang bikin lagi kayak persiapan banget itu ya. Jadi memang layak kalau Zakia disebut bukan sekedar dangdut biasa gitu ya. Iya, memang juga kita kiblatnya juga lain. Kita berusaha kayak Raja Kumbang itu lagu kan cepat banget kan. Ya. Itu lebih ke inilah, ke katakan ke musik-musik Latin yang benar-benar Latin, dan gitarnya kan sulit banget itu kan. Dulu iya sulit. Jarang yang bisa itu, memang lain lah, satu dangdut yang melodinya, tonasinya apa juga nggak ke India gitu loh. Iya, makanya itu juga antara lain yang bikin heboh ya, ini dangdut tapi dangdut kok begini gitu kan. Memang berbeda dengan dangdut yang sudah beredar pada saat itu. Iya. Awal-awal orang masih banyak yang kaget sih kayaknya. Kaget apalagi Ahmad Albar gitu ya. Iya, bukan itu aja, dan musiknya juga memang terlalu orang terbiasa kemajuan. Iya, lebih kecepatan gitu. Kemajuan. Zaman itu memang belum ada yang bermain gitu, sehingga orang juga seperti terkaget-kaget. Orang-orang musisi dari musisi dangdut apa gitu, mereka yang merasa wah ini lain, asik apa. Dan kalau orang yang biasa dengarkan dangdut yang kiblatnya India apa gitu ya, kita sangat beda gitu. Betul. Ya, betul nggak sih untuk rekaman itu katanya dibayar 25 juta ya? Enggak sih, semuanya bukan itu. Bukan segitu ya? Enggak benar. Enggak. Tapi mungkin ininya aja, Ahon waktu itu ya ngegedein aja move, karena aku nggak mau ikut campur juga ya sama apa kayak ininya apa pemain-pemain apa apa segala tuh. Mungkin itu keseluruhan kali. Terus keseluruhannya apa dianggapnya
Dan itu pun untuk 2 album, dibilangnya kontrak 2 album kan. Oh iya. Betul. Yang kedua kan laguku. Nah, yang kedua Laguku itu banyak lagu-lagunya Munif kan, Munif. Munif Baswan. Ian nggak bikin lagi lagu, cuman Ian bikin musiknya, aransemennya apa itu Ian tetap. Dan aku juga nggak bikin lirik di situ. Oke. Nah, ini ada dua versi kaset ya. Satu laguku itu yang nulis Munif. Bahasa. Satu lagi ya Ahmad Albar. Itu yang benar yang mana sih? Ini sekalian klarifikasi juga ya. Enggak, itu lagunya Munif kok. Oke. Lagunya Munif. Liriknya ya siapa? Julid siapa? Jahid. Jalid ya. Jahid. Betul itu ya. Iya, betul. Banyak. Jadi clear ya. Lirik. Laguku bukan Ahmad Albar yang menulis. Karena aku yang bawain dia mungkin sering dibilang lagu Itu hits juga itu. laguku itu malah aku malah nggak pernah bawain, nggak pernah tampil kan Dengan lagu itu ya. ya. Bukan lagu itu aja, kayaknya dulu tuh bertahun-tahun habis rilis album Zakia apapun aku nggak pernah live. Iya kan, baru terakhir ini aja yang kalau terpaksa apa gitu baru dibawain lagi dan kita remix lagi Yang album kemarin. Zakia di Aquarius apa gitu ya. Oh iya. Untuk informasi Kita nggak pernah show Kita mungkin- bawa lagu Zakia itu zaman nggak itu. pernah. Iya, zaman itu nggak pernah. God Bless bawain lagu Zakia apa gitu mana mungkin. Ya, betul. Ataupun band lain. Nah, kecuali kalau memang mereka mendesak kayak di daerah apa gitu ya, yang ya minim lah mereka peralatannya apa dan ya terpaksa lah ada acara undangan saya di situ di luar kota apa. Nah, mereka minta gitu. Ya paling aku bawain lagu Zakia aja cuma sendiri gitu. Tapi nggak pernah tampil utuh ya sebagai grup apa gitu sama Ian apa itu dulu nggak pernah. Nah, ini yang terakhir yang direkam ulang di Aquarius itu yang kan Aquarius ya. itu pun Zakia itu di remake ya. di remix ya. Di remake dan Semuanya direkam ulang, musiknya, vokalnya, Yes. apa semuanya, dan stylenya ada rapnya juga ya. Hah? Ada rapnya juga kan. Ada yang rapnya apa dibikin lebih modern lah. Lebih kekinian lah. Iya, kayaknya dangdut masa kini lah. Ini Iya, memang ceritanya atmosfernya beda sih. beda. Berarti rekaman dangdut full itu ada 2 album dong ya. Dua album. Zakia sama laguku ya. Laguku itu malah mereka nggak ada yang tahu kalau itu pertamanya lagu yang solo albumku. Yang populerin lagu itu malah justru adikku Camelia Malik yang sering di TV Laguku. nyanyi itu laguku. Jadi yang lain-lain banyak yang bawain kayak Denny Malik bawain laguku, terus nanti ada penyanyi dangdut lain. Aku nggak pernah bawain sekali. Jadi orang banyak nggak tahu kan. Siapa yang pertama mempopulerkan? Iya. Sebenarnya laguku itu ya pertama ya kita. Kalau yang dengan Elvi Sukaisi itu ya Nah itu untuk film. untuk Itu film judulnya soundtrack kalau nggak salah Irama Cinta apa. Oh kalau yang sama Elvi yang waktu dia nari ikut Ya. nari itu cubit-cubitan. Oh, cubit-cubitan. Cubit-cubitan. Aku mainnya sedikit di situ. Nah, cuman ada adegan nari yang dibuat juga di tempatnya guru. Aku minta guru lagi yang bikin waktu itu. Cuman waktu itu memang nggak selengkap kayak yang pertama ya. Artinya udah Nani Sakri juga udah gak ada apa gini, jadi yang nari juga Elvi, tapi guru tetap dia pakai anak buahnya beberapa aja, lebih minim lah ya, artinya ada beberapa orang
terus settingnya hampir sama, tapi yang bagus yang pertama itu. Tapi itu bukan full album ya itu ya? Enggak, bukan. Nah, Ada beberapa lagu yang di Irama Cinta juga yang aku main sama Elvi, itu juga cuma 3-4 lagu kalau nggak salah. oke. Nah, teman-teman, begitu klarifikasi dari Ahmad Albar mengenai album paling kontroversial yang terjadi di tahun 77 ya. Tahun 77. 77 Waktu itu. yang sampai sekarang tetap menjadi polemik, album Zakia dari Ahmad Albar. Tahun 78 sih Di dia rilis. 8. 78. Jadi sekarang sudah clear, yang bersangkutan sudah menjelaskan semuanya dan terdengar masuk akal ya, gitu kan. Nah, sekian untuk part pertama dari Journey of Ahmad Albar. Minggu depan kita akan bahas album Duo Kribo. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah.